Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom, selamat bertemu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Bapakku datang, kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Amin Yesus. Menyembah-Mu di sini, ku percaya katakan ku nyanyi haleluya. Amin. Nyanyi suruhkan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Bapa kami datang. Bapakku datang, kami menyembahmu. Amen. Yes. Ya lama. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada bagi. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, Yesus, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di kami sembah Kau Tuhan. Ya la 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 Ramadeu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Rohmu kami perlukan Tuhan. Curahkan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau yang layak. Oh, kami takkan takut Tuhan dengan keadaan yang susah, dengan keadaan yang menakutkan Bapa. Kami percaya Engkau menyertai kami. Bapa, Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Kami berpegang kepadamu. Kami percaya kepadamu Yesus. Engkau Allahku. Beri kami kekuatan daripadamu Tuhan. Kami tak cemas. Kami tak takut. Kami tak bimbang. Bapa, Engkau beserta kami. Haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi. Berikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kekuatan yang baru daripada Engkau Yesus. Memenuhi umat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami. Berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Kau bangkitkan iman kami Bapa. Bangkitkan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan. Kekuatan-Mu yang kami butuhkan Tuhan.
Roh-Mu yang kami butuhkan masuk dalam hati kami Tuhan. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Bangkitkan Tuhan iman kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang besar. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Kita memuji Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Yes. Mari memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar. Allah yang berkuasa. Mari sama-sama kita terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Yes, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Yes. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhan, Dialah menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di
namanya berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Yes, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Ialah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam masa-masa yang sukar ini. Haleluya. Oh, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur bagi bangsa kami Tuhan. Syukur setiap rencana-Mu benar Tuhan, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan bagi kami Tuhan, ditinggikan di atas seluruh bumi Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar menguatkan kami, membangkitkan iman kami Bapa. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka akan diubahkan, mereka akan diberikan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Dan kami percaya negeri kami Indonesia ini akan dipulihkan oleh karena kuasa firman-Mu Bapa. Kami percaya Yesus, kekuatan-Mu yang kami butuhkan Tuhan, Kau curahkan pada kami Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua di rumah dalam keadaan baik dan sehat diberkati Tuhan. Saya pun juga saudara sehat diberkati Tuhan hari ini. Dan saya bisa menyampaikan firman itu karena anugerah Tuhan. Sekalipun saudara tidak seperti biasa dalam rumah ibadah, tapi lewat ibadah online saya mau kita tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati yang rindu dan haus beribadah sekalipun hanya di rumah saja. Baik, tema khotbah saya hari ini adalah tentang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Supaya apa? Jangan kita hidup dengan anggapan kita sendiri. Kita tidak mau hidup dengan kata-kata orang. Sekalipun saudara kasih tahu kata-kata bijak nasihat itu penting, tapi tidak hanya kita harus hidup oleh itu. Kita harus hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini saudara kasih Tuhan untuk menggambarkan kepemimpinan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu hari ini sudah dicurahkan. Dia tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Tapi pada zaman masa lalu dalam perjanjian lama, sungguh terasa pimpinan Tuhan itu ketika Tuhan memimpin orang Israel untuk keluar daripada Mesir. Sangat terasa pimpinan Tuhan itu. Maka itu untuk menjelaskan bagaimana karya pimpinan Kristus, karya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, saya gambarkan tentang kisah Tuhan mengajak orang Israel, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Siapa yang dia pakai saudara? Yaitu Nabi Musa.
Siapa yang dia pakai? Yosua dan Kaleb. Mereka inilah yang diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Kanaan itu saudara kasih Tuhan berlimpah susu dan madunya. Tuhan mau menuntun orang Israel untuk pergi ke Kanaan. Nah, apa yang saudara kasih Tuhan kita lihat di sini. Ayatnya bilang berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun. Perhatikan kata menuntun. Bagaimana Allah menuntun orang Israel itu keluar dari Mesir? Wow, saudara kasih Tuhan. Tuhan pakai cara yang hebat. Nah, satu prinsip yang saya percaya, Tuhan tidak pernah memimpin orang ke dalam tempat jurang maut sekalipun. Tuhan tidak pernah memimpin orang dalam penderitaan yang panjang. Tidak. Tuhan punya cara untuk memimpin orang ke jalan yang terbaik. Siapa yang dikasih saudara orang Israel? Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Karena apa? Tuhan mau melihat hal yang baik. Nah, saya percaya sekalipun kasat mata kita melihat pimpinan Tuhan terlalu, saudara kasih Tuhan, kita melihat sedih sekali, berat sekali, tekanan betul-betul menekan. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan punya cara lewat masalah itu. Siapa yang dihadapi orang Israel, saudara? Firaun. Ya. Siapa yang dihadapi orang Israel, saudara kasih Tuhan? Tekanan-tekanan yang membuat budak orang Mesir, orang-orang Israel oleh orang Mesir. Orang Mesir membudak orang Israel dengan sangat, saudara kasih Tuhan, keras. Maka Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan ada terus dalam perbudakan. Itu tantangan, saudara. Ya, tapi Tuhan menuntun mereka. Nah, saudara, hari ini, saudara, saya percaya Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang baik. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang lebih daripada hari ini. Saya percaya Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan. Tergantung kita. Apakah kita mau dituntun? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kita dipimpin oleh anggapan kita sendiri? Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya sadar kenapa saya harus dituntun. Yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. 2020 awal kita masuk, saudara, kita beriman tahun 2020 aku akan diberkati. Tapi saudara, banyak orang menemukan hal yang beda. Justru kondisi pandemi membuat ekonomi tidak stabil, kesehatan, imun kita kadang naik, kadang turun. Tapi jangan khawatir, saudara, tinggal kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, satu yang pertama saya mau katakan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, firman Allah mengajar kepada orang Israel bagaimana cara membawa tabut Tuhan. Apa itu tabut? Tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tapi saudara, ketika itu saudara kasih Tuhan tabut itu dibawa, Tuhan sendiri berkata harus ada jarak. Ya, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3 ayat 4 berkata, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Ya, sebab jalan itu belum pernah engkau lalui. Kamu lalui dahulu. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, sampai soal tabut, sampai soal jalan, begitu luar biasanya tuntunan Tuhan itu menuntun orang Israel supaya mereka apa? Mereka tahu jalan yang harus mereka tempuh. Nah, sekalipun Tuhan di atas tidak kelihatan, tapi ada tabut kehadiran Tuhan di situ yang akan menuntun mereka ke jalan yang benar, jalan yang harus mereka tempuh. Itulah karya tuntunan Tuhan. Selanjutnya, saudara, kenapa saudara kasih Tuhan kita
tidak tahu apa yang ada di depan kita. Jangankan saudara hari ini, ya, besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka Tuhan berkata, firman-Nya lewat Yakobus pasal 4 ayat 13-14, saya bacakan firman Tuhan. Ini soal besok. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini soal bisnis, soal mau membuka usaha, soal saudara kasih Tuhan mendapat untung. Lalu Tuhan berkata, ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi sesungguhnya apa? Sesungguhnya manusia tidak tahu apa-apa tentang hari depannya. Kalau hidup dia tidak bergantung pada pimpinan Roh Kudus, pada saudara kasih Tuhan, rencana-rencana yang dia dikelola tidak diminta Tuhan memberkati, saudara bisa saja saudara kita jalan dengan jalan yang buntu. Ya, kita salah jalan dalam mengambil keputusan, bisa saja. Nah, PR-nya pekerjaan kita sendiri adalah, ayo kita boleh merencanakan pekerjaan, kita boleh merencanakan saudara kasih Tuhan hari depan, tapi jangan lupa saudara, segala rencana itu kita doakan, amin. Kita doakan saudara, supaya segala rencana itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bagi hal-hal apa yang kadang kita ketahui orang merasa hidupnya akan diberkati. Ya, kita tidak tahu apa-apa bagaimana cara Tuhan, tapi ketika kita taat saja melakukan, justru di situ kita melihat berkat Tuhan, itu maksud saya. Nah, saudara kasih Tuhan penting. Yang kedua, saudara, ya, kenapa saudara kasih Tuhan kita harus minta tuntunan Tuhan? Kita belajar. Kalau kita minta tuntunan Tuhan, berarti kita sedang belajar, kita tidak berharap kepada manusia. Yes, amin saudara. Kalau kita minta hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan, berarti kita sedang belajar untuk kita tidak berharap kepada manusia. Kalau orang yang berharap kepada manusia, itu artinya adalah dia sedang melawan Tuhan. Ya, dia sedang melawan Tuhan, saudara. Selanjutnya saudara, ayat firman Allah berkata, Yeremia pasal 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Soal yang pertama tadi, kenapa kita harus minta Tuhan? Supaya mengajar kita untuk kita tidak mengandalkan manusia. Karena jelasnya Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, manusia bisa membuat pengetahuan, oke. Manusia bisa membuat kekayaan, oke, saudara. Tapi sebenarnya siapa yang punya bumi dan surga? Siapa yang mempunyai hidup ini? Siapa, saudara? Itu Tuhan. Amsal berkata, banyaklah rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, saudara. Saya sadar secara pribadi, saya punya banyak ide, banyak rancangan. Tapi saya harus sadar juga, apapun ide saya, apapun rancangan saya, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Intinya apa? Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus saudara kasihkan berdampak. Hidup ini harus mengimpartasikan hal-hal yang baik kepada orang yang belum percaya. Itu intinya. Jadi kenapa kita harus belajar untuk intim dengan Roh Kudus, dibimbing oleh Kudus, supaya kita jangan mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia berarti dia sedang melawan Tuhan. Sederhana, saudara. Ketika saya mengandalkan seseorang, saya menggantungkan harapan saya kepada seseorang, saya sudah lupa. Sebenarnya saya harus menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, bukan orang itu. Tapi karena saya terfokus mengandalkan orang itu, berharap pada orang itu, saya sesungguhnya sedang melawan Tuhan, saudara. Yang kedua tadi, jangan kita berharap kepada manusia. Salah satu contoh mengandalkan manusia, Tuhan tegur saudara kasih Tuhan orang Israel yang memberontak terhadap Musa. Dikutip dalam Yesaya pasal 30 ayat 1-2, Nabi Yesaya berkata dalam ayatnya, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku,
yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk beribadah di bawah naungan Mesir. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka menganggap Mesir sebagai satu perlindungan. Lalu mereka memberontak terhadap Musa. Tuhan bilang apa? Celakalah mereka anak-anak pemberontak. Akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Mereka hancur, mereka terbunuh, mereka terbasmi. Mereka terkamiri dengan persekutuan-persekutuan yang bukan dibangun oleh dasar roh Tuhan. Nah saudara, mereka meminta keputusan-keputusan, bukan meminta keputusan daripada Tuhan, tapi mereka berjalan sendiri. Dengan mereka mengandalkan Mesir, saudara, mereka habis. Nah saudara, hari ini kita mau belajar bahwa jangan kita mengandalkan manusia, karena orang yang mengandalkan manusia berarti dia melawan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawa hidup kita dengan kita minta pimpinan roh Tuhan, minta pimpinan roh kudus. Kita membawa hidup kita kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, kita mau Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kenapa kita harus minta pimpinan Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 2-3 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara, jadikanlah Tuhan juga gembala kita. Karena apa? Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita, saudara. Ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, biarlah saudara kasih Tuhan hidup kita dibawa Tuhan kepada hal-hal yang baik. Saya banyak melihat orang yang selalu meminta perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan. Ekonominya diubahkan, rumah tangganya diubahkan Tuhan. Hidupnya bukan turun-turun terus, tapi hidupnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Sekalipun saudara, kadang-kadang itu lama waktunya, kadang-kadang itu seketika. Semua itu saudara kasih Tuhan ada waktunya. Ada waktunya kita diproses, ada waktunya kita juga dipromosikan Tuhan. Percayalah satu hal, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan, setiap rencana kita doakan, saudara, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat, mempromosikan kita dengan caranya yang heran. Ya, saudara kasih Tuhan, 3 hal ini yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari kita butuh tuntunan Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, kita melawan Tuhan. Yang ketiga, kita percaya Tuhan akan bawa kita kepada hal yang baik. Ada lagi yang saya mau sampaikan dalam 3 hal ini untuk kita, saudara kasih Tuhan, memiliki hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mematikan hati yang keras dalam hidup kita. Hati yang keras, hati yang memberontak, hati yang penuh emosional, hati yang sudah kasih Tuhan menyimpan akar pahit kebencian, kita mudah kecewa, kita harus hancurkan. Kita minta sama Tuhan apa saudara? Hati yang baru. Amin. Yeskiel pasal 36 di dalam ayatnya yang 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Inilah adalah hati seorang murid. Saudara, saya belajar mematahkan hati yang keras tidak gampang. Hati yang keras ini terbentuk bertahun-tahun kalau kita tidak lepaskan, kalau kita tidak ubah. Nah, saudara, sebab itu saudara, kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang menghancurkan hati kita yang keras.
Tuhan gantikan dengan hati yang taat. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Tuhan gantikan dengan roh yang baru daripada Roh Kudus, supaya hidup kita sejalan dalam pimpinannya Tuhan. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, firman Allah berkata di dalam Roma pasal 8, yaitu mari kita juga menjaga pikiran kita. Peperangan yang berat dalam hidup kita bukan peperangan secara jasmani saja, tapi peperangan secara pikiran. Pikiran ini memerintah tubuh, pikiran ini memerintah jiwa kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus punya pikiran yang sepikir dan seperasa dengan Kristus. Kita harus belajar pikiran kita harus serupa dengan Kristus, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 berkata, saudara kasih Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau Roh Kudus sudah memimpin hidup saudara, maka pikiran kita akan memikirkan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan roh, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara kasih Tuhan, ada ayat berkata, apa yang meluap dari mulut itu keluar dari hati. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau saudara hati saudara dipenuhi kebencian, sakit hati, itu akan keluar dari mulut kita, itu akan meluap. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan pimpinan Roh Kudus, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang memberikan hikmat oleh kasih firman-Nya, yang keluar dari perkataan kita yang meluap itu adalah perkataan-perkataan Roh Kudus. Maka itu saudara kasih Tuhan, mari mendekatkan diri sama Tuhan. Lewat doa, penyembahan, lewat kehidupan baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya percaya roh yang lemah lembut itu akan banyak mengajar kita sabar, bertahan dalam keadaan kondisi tertekan, bertahan dalam mengendalikan perkataan. Saya belajar, saya sebagai hamba Tuhan, saya manusia biasa, tapi saya mau belajar biar hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini jadi berkat, jadi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, supaya kita mau terus berdampak, jadi berkat, kita harus sadar kita tidak tahu akan hari esok. Kita harus percaya akan semua pada Tuhan. Yang kedua, jangan kita mengandalkan manusia. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik yang akan datang kepada kita. Entah itu berkatnya, entah itu jalan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Atau saudara kasih Tuhan, masa depan Tuhan mulai mempromosikan hidup kita. Intinya saudara, firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman tidak bisa dilepas daripada Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan saudara kasih Tuhan penerangan untuk kita menjelaskan, untuk kita mengetahui apa isi firman itu. Jadi saudara, Roh Kudus dan firman itu bekerja bersama-sama. Satu ayat untuk menutup firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu ada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Yesus berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada. Kalau saya merasa saya haus, saya datang kepada Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus, pimpin hidupku Roh Kudus, supaya hidup kita tidak jalan yang sesat, tapi jalan kebenaran menyertai kita. Tuhan memberkati kita, saudara kasih Tuhan, para jemaat yang mendengar di rumah-rumah. Tuhan memberkati saudara, agar saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah. Berkati setiap mereka Tuhan. Lewat kebenaran ini kami belajar mengandalkan Roh Kudus di dalam segala perkara. Setiap rencana, setiap rancangan yang kami rancangkan Tuhan, kami doakan Tuhan. Kami minta pimpinan Roh memimpin kami, supaya kami tidak berjalan dengan anggapan kami sendiri. Kami tidak berjalan dengan keputusan kami sendiri.
Karena kami tahu Tuhanlah yang punya bumi dan surga. Tuhanlah yang punya semuanya Tuhan. Kalau Engkau berkenan memberkati, pasti berkat itu datang kepada kami Tuhan. Rasa itu untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus berhubungan intim dengan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami dipulihkan dari pandemi dalam nama Yesus. Dan di bangsa kami Tuhan, muncul sebuah pemerintahan yang sejahtera. Berkati presiden, wakil presiden Tuhan, dan jajaran para menteri, semua para pemerintah baik Tuhan, terkecil sampai terbesar. Tuhan berkati Tuhan setiap pelayanan mereka di pemerintahan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat Kota Makassar. Kami berdoa biar gereja-gereja tetap bersatu berdoa, meminta Tuhan pemulihan daripada-Mu terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu dalam bisnis usaha mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Oh Tuhan, dalam pendidikan anak-anak kami berdoa, mohon kita berkat-Mu Tuhan menyertai seluruh generasi gereja kami ini, agar senantiasa anak-anak kami sukses dalam segala pendidikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau menutup ibadah kami di dalam doa berkat. Dan biarlah kiranya Tuhan kami pulang dengan selamat. Yang ulang tahun di tahun ini Tuhan, di hari-hari ini Tuhan juga memberikan umur panjang dan kesehatan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang sempurna, turun menyertai kami semua dari hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.